Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ane Loti. Di sini Ane mau ngejelasin nih tentang apa itu relik. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, jadi relik itu bentuknya kayak gini. Ini Ane ambil contoh aja ya. Jadi relik itu ada di sini, di bagian kanan bawah di sini, di sebelah hero. Tapi relik ini bakal nyala kalau hero atau ini kalian hero kalian itu minimal transcend baru kalian bisa buka. Nah, di sini ya. Jadi di sini itu totalnya ada 9. Jadi ini 1 2 3 4 mengutarin ini itu totalnya ada 9. Di masing-masing posisi relik ini semuanya punya atribut. Mungkin Ani mau ngejelasin dulu apa itu relik ya dari awalnya mungkin. Jadi relik itu di sini ini nanti dia ada 3 jenis. Nah, kayak gini ya. Bentar, Ani masuk ke back dulu aja. Di back. Terus di bagian relik. Nah, di sini kalau kalian lihat ya. Jadi di sini itu ada namanya relik keunggulan. Ini ya kelasnya. Ada juga namanya relik kelas epic. Dan yang paling tinggi nanti itu ada namanya kelas legendary. Nah, kayak gini kelas legenda. Fungsinya apa sih? Nah, jadi gini. Semisal nih ya, ini masuk ke ini. Nah, di sini kan kalau kalian tahu ya, di sini aja. Sini kalau kalian tahu ini aneh notice ya, di bagian kiri atas ini kan ada titik-titik ya. Titik-titiknya ini warnanya emas. Itu artinya apa? Berarti artinya relik yang tertempel atau tertanam di hero Ane ini semuanya rata-rata epic. Kayak gini. Nah, ini semuanya epic. Beda lagi kalau seperti ini. Misal Ane kasih contoh lain ya. Nah, ini si Alvarez Ane. Nah, di sini titik-titiknya itu warnanya merah. Berarti apa? Berarti relik yang tertempel di hero Toko atau hero Alvarez Ane ini semuanya legendary. Kita cek ya. Nah, di sini semuanya legendary. Jadi gini. Kalau masing-masing relik itu ada fungsinya. Jadi semisal nih Ane lepas ya. Nih lepas dulu. Nah, sini kan. Nah, ini ada relik yang keunggulan. Bedanya apa relik keunggulan sama legendary? Kalau relik keunggulan dia cuma punya satu atribut. Nah, di sini biasanya atributnya itu atributnya itu hanya berdasar pada factionnya. Jadi kayak gini ya. Dia atributnya hanya galaksi. Nah, karena Ane ini nggak punya galaksi, jadi dia nggak bisa kepake nih walaupun Ane klik-klik. Nah, kayak gitu. Terus kalau bedanya lagi, epic dan legend itu mereka punya 2 atribut. Nah, ini satunya itu atribut dari faction, satunya lagi atribut dari kelasnya dia. Apa yang namanya kelas atau tipe ya? Ini kan dia tipenya penyerang ya. Nah, ini dia ada tambahan nih damage imun meningkat 4%. Jadi fungsinya gini. Karena ini relik legendary, jadi biasanya nih ya relik legendary itu akan selalu kelok dengan ini. Apa sih semisal punya Ane nih ya si Toko. Ane equip dulu. Nah, kalau kalian lihat nih ya perbandingannya, semuanya ini akan di sebelah kanan sendiri nih ya. Selalu ada icon ini, ikonnya si Toko. Kenapa? Karena legendary ini memang difungsikan khusus untuk si hero Toko ini. Jadi, kalau kalian nyolok legendary reliknya si Toko, otomatis dua-duanya akan muncul nih atribut reliknya. Namun beda lagi dengan epic. Nih saya kasih cek ya. Nah, di sini semisal epic ini kan Ane cuman punya 3 legendary dan sisanya ini 6-nya ini epic. Nah, kayak gini. Bedanya lagi, jadi gini ya. Kalau di epic ini Ane kan
atributnya untuk si Lara Ani kan atributnya dia yang pertama itu dia factionnya teknologi. Kemudian untuk jenisnya atau mungkin kelasnya dia penolong. Jadi di relik ini kalian bisa fleksibel dalam arti gini, semisal nih ya. Ane kasih contoh ini, Ane lepas. Ane updating. Ini Ane lepas. Nah, ini ya kalau kalian lihat di sini ini kan ini itu jenis relik yang apa ya ngomongnya, segel bintang. Ini judulnya, tipenya. Karena Ane nggak punya ini ya, ini Ane kasih contoh lain aja deh. Kayaknya nggak Ane kasih ini ya kalau kalian lihat ya, di sini Ane punya Rex, tapi di relik epic Rex Ane cuma nyala 1. Nah ini kenapa cuma nyala 1 ini ya, karena sebenarnya dia itu adalah relik epic yang difungsikan untuk faction Superman dan tipenya dia prajurit, tapi kalian bisa make ini ke tipe lain juga. Jadi gini, kalau semamanya factionnya beda tapi tipenya sama, kalian bisa pakai, cuman yang nyala hanya salah satu atribut ini aja. Jadi karena Rex Ani ini kan factionnya teknologi dan tipenya ini prajurit ya. Sedangkan di relik epic ini dia harusnya factionnya Superman tapi kelasnya atau tipenya dia prajurit. Jadi dia masih bisa dipakai di sini, cuman efeknya yang nyala hanya ini, efek bawah. Untuk efek faction enggak. Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu tadi cuman di atribut. Kalau untuk ngomongin nambah atribut juga pasti nambah, karena kan ada salah satu ini yang nyala. Kayak itu. Bedanya lagi sama yang keunggulan. Kalau yang keunggulan itu kita nggak bisa kayak gini ya. Ini masih bisa fleksibel. Jadi ini Ane sebenarnya Nightfall atau malam gelap, tapi Ane colokin pakai factionnya aja. Ya pakai tipe kelasnya aja kayak ini. Sebenarnya dia ini tipenya teknologi, tapi karena berhubung Ane butuhnya buat ini prajurit, jadi tetap bisa kepake, cuman efek yang nyala hanya 1 ini aja. Nah, bedanya sama keunggulan gini. Nah, kalau keunggulan kita nggak bisa fleksibel karena atributnya dia cuma 1. Jadi kalau semua kita tuker lain ya, nah kayak gini, ini nggak bakal bisa. Harus sesuai karena atributnya dia cuma 1. Seperti itu. Mungkin dari situ udah jelas ya. Nah, terus kemudian kita lanjut nih. Nah, di sini ya, kalau kalian tahu di sini ini ada set efek yang menyala. Cara tahu nyalanya gimana? Ini kalian lihat. Jadi, kalau kalian ini kan total relik itu ada 9 ya. Kalau kalian punya 3 relik legendary, otomatis satu skill tambahan ini akan nyala. Kalau kalian pengen skill kedua ini nyala, berarti kalian harus ini ya, ada 9/9. Jadi kalian harus fullin semuanya ini jadi legendary semua. Contohnya kayak ini tadi si Alvarez Ane. Nah, kayak si ini. Nah, ini semuanya nyala nih. Jadi, untuk skill kedua, dia akan nyala juga. Nah, kayak gini ya. Terus, buat kalian nanya lagi, kalau ini buat apa? Nah, kalau ini, fungsinya ini dia akan nyala ketika 9/9 reliknya itu mythic. Mythic itu gimana sih bang? Kayak gini. Ini kalian klik. Kalau semuanya kalian punya 2 relik yang kembar, itu kalian harus jadiin T1. Jadi 2 relik kembar T0 akan jadi T1 dan kalian harus ngumpulin 9/9-nya di sini. Baru skill ketiga ini nyala. Kayak gitu. Udah nih ya, sekilas untuk penjelasan reliknya paham ya. Nah, terus ini ya kalau kalian tahu ini Ane notice ya. Di sini ada levelnya, level 60. Nah, ini level apa sih? Levelnya di enhance
relik ini. Nah, di sini. Jadi setiap relik ini ada fungsinya. Semisal nih yang ini, dia peningkatan atribut relik setelah dipasang. Jadi dia nanti akan nambah extra attack tetap sekitar kalau levelnya mentok 2580. Dan semuanya ini reliknya mentok di level 60. Jadi ini buat kalian, semisal Bang Ane punya relik yang masih cupu, tapi Ane pengen nge-enhance si ini. Nih ya, misalnya Ane kasih. Ane pengen nge-enhance, ini kan masih 0 semua. Kira-kira nanti kalau Ane lepas, si enhance-nya ini bakal balik reset nggak ya? Jawabannya enggak. Jadi ini walaupun ini ya, misal Ane klik tambah level 1 aja ini ya. Terus tadi kan posisinya di sini ya. Ini Ane lepas. Nah, dia bakal tetap level 1 karena fungsinya enhance ini nempel ke hero-nya. Jadi nggak masalah. Buat kalian cicil aja dulu. Jadi ketika kalian udah punya legendary relic, enhance untuk penambahan atribut attack-nya ini udah ketempel, jadi enak, langsung statistik hero kalian naik pesat kayak gitu. Terus apalagi ya yang mungkin mau Ane share ya. Oh iya, buat kalian juga ini ya, mungkin nih kalian punya banyak banget relik, terus kalian di semua relik itu kalian nggak cocok. Nah, kalian bisa leburin tuh di sini. Kalian leburin di sini. Semisal nih ya, Ani kasih contoh ini si relik galaksi. Karena Ani nggak punya galaksi sama sekali kan, Ani klik nih. Nah, dia nanti akan dapat ini. Ani klik ya. Nah, dapat 5 kan. Fungsinya buat apa? Fungsinya nanti buat ini. Kalau kalian udah dapat pecahan relik itu sampai 2600, kalian bisa milih satu relik legendary hero yang kalian pengen kayak gitu. Cuman emang mahal banget sih kalau menurut Ani ya. Terus nih buat yang nanya, relik itu dapatnya dari mana sih Bang? Nah, dapatnya dari sini. Ini lanjut ya, kita ya langsung ke bahasan selanjutnya. Misalnya Ani klik masuk ke sini. Nah, di sini di kubus relik. Nah, di sini nanti kalian bakal dapat relik. Tapi sebelum kalian summon ya, di sini kan summonnya ada yang satu kali itu 300 pakai koin ini. Namanya kubus relik koin bintang. Jadi 300 koin itu untuk satu kali roll. Kalau kalian pengen 10 kali ya kalian harus punya 3000. Terus saran Ani, kalau kalian mau klik ini ya, nge-summon, kalian pastiin dulu di sini. Ini kalian klik dulu sebelah kiri ini. Kalian klik. Nah, kalian pilih dulu ini. Jadi, kalau semisal kalian dapat legendary relic, dapatnya itu seputaran 8 hero yang kalian pilih ini. Jadi nggak apa ya, ngomongnya itu kesempatan kalian itu difokusin di 8 hero ini. Nggak melebar ke hero lainnya kayak gini ya. Ini hero Ani banyak banget. Makanya Ani pengen fokusin ke sini. Terus buat yang nanya lagi, ini kenapa ada yang 0, ada yang 9, ada yang 0, ada yang 3. Nah, itu sebenarnya jumlah dari relik yang sudah kita punya. Jadi semisal nih Ani udah punya Alvarez ini 9, sedangkan yang lainnya masih 1. Nah, target Ani pengen banget nih nyari yang mendekati 3 atau yang sekalian mendekati 9 kayak gitu. Karena skill pertama dan kedua nyala itu hanya ketika kalian mempunyai 3 relik legendary dan 9 relik legendary. Nah, kayak gitu. Nah, misal nih kalau kalian nggak fokus ini bisa kalian ambil aja. Kalian ganti nih yang mendekati 3. Nah, semisal ini. Nah, jadi enak kan kalau semua kalian dapat relik legendary-nya Ronin, satu skill kalian bakal nyala karena kalian udah punya 3 legendary relik. Seperti itu. Nah, semisal nih ya, nih contohin aja langsung ya. 1 kali klik. Nah, kalau kuning ini biasanya dia dapat epic. Nah, jadi dia bacanya itu dia dapat epic god dengan tipenya tadi apa ya? Prajurit kalau nggak salah.
Seperti itu. Terus buat kalian yang aneh punya nggak ya? Aneh nggak punya. Jadi di sini tadi ya, di reliknya ini tadi, kalian juga bakal dapat bonus kalau kalian melewati 40 kali summon, 80 dan 100. Jadi ini fungsinya, nggak bisa diklik ya. Jadi ini tuh fungsi, nah ini kalian bisa milih kombinasi relik kalian. Semisal nih, aneh pingin legendary, aneh pingin epic reliknya Lara. Berarti kalian klik teknologi, kemudian Lara itu tipenya apa? Dia tipe jobnya itu penolong. Nah di sini kan Lara, kalian tinggal summon kayak gitu. Nah karena punya aneh udah habis ya, tadi udah aneh collect, jadi nggak bisa ngasih contoh. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau udah 100, kalian bakal dapet ini, satu legendary relic yang bisa kalian pilih langsung tanpa harus, kalau ini ya bedanya, kalau yang epic kalian masih akan kayak gini, kalian masih akan dapat randomnya itu 1 dari 9 relic itu. Kalau si si legendary ini dia hanya 1 legendary saja, dikhususkan untuk hero tersebut, tapi tetap random juga. Jadi random dari 9 relik itu, entah kalian dapat yang relik kayak ini tadi ya, entah kalian dapat si relik kehidupan, segel kehidupan, atau mungkin segel daun, atau mungkin segel bunga, itu semuanya random. Kayak gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini kalian paham ya maksud yang aneh ceritain, ya semoga paham sih. Terus nih aneh mau nge-disclaimer. Jadi banyak banget komen yang di YouTube itu bilang aneh ngehack. Guys, gini ya. Kalau kalian tahu ini ya, aneh notice, maaf. Di sini di kanan atas ini di bawah misi, ini kan ada pendaftaran ya, aneh klik. Nah, kalau kalian lihat nih ya, ini sebenarnya aneh udah main lama. Nih dari bulan ke-13, ini kan jalan bulan ke-14 ya. Ini berarti aneh sudah setahun sebulan lebih, 17 hari. Jadi buat kalian yang nanya, bang kenapa hero muda segini gede nge-hack ya? Enggak, sama sekali enggak. Ini aneh main memang dari lama, cuman emang baru-baru ini aja aneh ngonten gitu. Udah ya, mungkin segitu aja info yang